Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Azimus sya'n Al-Malikul dzil majdi wa sultan Khalaqal insana 'allamahul bayan Wassalatu wassalamu ala khairil anam Al-Bashir min Adnan Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqqaba az-zaman amma ba'd. Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah untuk membekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang insyaallah akan menjaga kita. Jadi terjaganya seseorang dari kesesatan itu dengan sebab adanya ilmu yang menerangi dirinya dari perkara yang batil. Tapi tatkala dia tidak memiliki ilmu untuk menerangi dirinya dari perkara batil, maka tatkala dia sudah jauh dari petunjuk yang dia harapkan, yang dia cari, dia tidak merasa, sehingga dia menganggap petunjuk yang dia ikuti adalah petunjuk, padahal yang dia anggap petunjuk adalah jalan yang menyesatkan dirinya dari jalan yang dia cari. Ilhadir rahimani wa rahmatullah. Sesungguhnya ilmu tentang Allah, yaitu ma'rifatullah tabaraka wa ta'ala, ini adalah pokok dari segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu pokoknya adalah ma'rifatullah. Pokoknya, intinya. Sampai orang yang mengenal Allah SWT dengan betul-betul mengenalnya, mereka yastadillu bima arafa min asma'ihi wa sifatihi ala ma yaf'aluhu. Dia menjadikan mengenal nama-nama Allah dan sifatnya itu sebagai penunjuk dari apa yang akan dia kerjakan. Wa ala ma syara'ahu minal ahkam, dan dari apa yang disyariatkan oleh Allah dari hukum-hukum. Jadi kalau dia mengenal nama-nama Allah SWT dan sifatnya, maka dia akan tahu perbuatan Allah, dan dia juga akan tahu tentang syariat Allah. Li'annahu subhanahu wa ta'ala la yaf'aluhu illa ma huwa muqtada asma'i wa sifati. Karena sesungguhnya Allah SWT tidak akan melakukan sesuatu kecuali itu merupakan konsekuensi dari nama-nama Allah dan sifatnya. Wa af'aluhu kulluha dairatun bainal adli wal fadl. Sedangkan
Nama-nama Allah SWT dan perbuatannya itu hanya berputar dari adil dan keutamaan. Jadi nama Allah dan sifatnya hanya berputar hanya adil dan keutamaan. Ini sering kita bahas. Jadi tidak ada zalim di sana, tidak ada celah di sana, tidak ada aib. Itu cuma berputar dari adil dan keutamaan. Wal hikmah war rahmah, dan juga dari hikmah dan rahmah. Tatkala sudah bisa memahami yang demikian ini sudah bisa menjadi pencerah dari segala apa yang dihadapi oleh manusia. Kalau dibahas sepanjang ya, kalau dibahas panjang, tapi kita lewat aja, jangan terlalu dibahas. Yang jelas tatkala mengetahui ini saja, ini sudah bisa menjadi pencerah dari segala apa yang dihadapi oleh setiap manusia. Dari mengenal tadi nama-nama Allah dan sifatnya. Mungkin ada pertanyaan nggak Bapak? Daripada nanti penasaran, monggo karena yang nanya ada nggak? Jadi kalau kita mengenal nama-nama Allah tadi, maka itu sudah menjadi pencerah bagi setiap individu ataupun seluruh manusia dari apa yang mereka jumpai dalam kehidupannya. Berikutnya al-hadir a'azani wa a'azakumullah. Fasal. Wa rabbuna subhanahu wa ta'ala qad khalaqal khalqa liya'rifuhu wa ya'buduhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk mereka mengenal Allah. Ini yang kadang enggak dicantumkan. Mesti mereka akan mengatakan begini, yang umum ya. Seperti yang ayat ini, dan ini benar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diperintahkan untuk ibadah. Padahal seseorang akan beribadah kepada Allah dengan kuat kalau dia mengenal Allah SWT dengan benar, dengan baik dan kuat, dan ya, dengan baik dan benar dan juga kuat. Kalau dia tidak mengenal Allah dengan baik dan benar dan juga kuat, maka dia tidak akan kuat juga di dalam beribadah kepadanya, tidak akan kuat. Jadi untuk mengenalnya dan untuk beribadah kepadanya. Wa ya'rifuhu bi asma'i wa sifatih, dan mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Wa ya'buduhu bit tauhid, dan beribadah kepada Allah dengan tauhid. Wa hadhihi hiyal ghayah, ini adalah puncak al-matlubah minhum, ini adalah puncak dari apa yang Allah maukan dari mereka. Jadi Allah memberikan puncak dari perintahnya agar hamba itu mengenal Allah dan beribadah padanya. Washtighalu bidzalika, ishtighal, dan mereka menyibukkan dengan kesibukan bima khuliqal abdu lahu, dengan hikmah Allah ciptakan hambanya untuk itu, yaitu untuk mengenalnya dan untuk beribadah padanya. Wa tarakahu wa ihmaluhu ihmalun lima khalaqal abdu lahu. Dan apabila seorang hamba meninggalkan dari mengenal Allah dan meninggalkan dari ibadah, maka dia telah menyanyiakan perkara yang Allah ciptakan dia untuk perkara itu. Jadi kalau dia tidak mengenal Allah, berarti dia telah menyanyiakan hikmah dari penciptaan dia. Padahal ini perkara yang paling banyak terjadi. Jadi perkara yang paling banyak terjadi sumbernya sebenarnya ini.
Jadi mereka mengenal banyak hal, tapi mereka tidak mengenal Allah SWT dengan baik. Nanti akan ada pembahasan mengenal Allah. Ini ada yang berupa istiqrar, yaitu menetapkan. Tatkala menetapkan, maka ini terjadi pada orang yang baik ataupun orang yang buruk. Orang yang buruk ngakuin bahwasanya ini semua Allah yang menciptakan, tetapi mereka tidak mengenal Allah dalam makna ta'zim wal mahabbah. Jadi mengenal Allah yang dibahas di sini itu bentuknya adalah ta'zim dan mahabbah. Ta'zim itu mengagungkan, mahabbah itu cinta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-i'tiraf. Al-i'tiraf itu mengenal. Mengenal, misalnya Allah itu Maha mendengar, As-Sami'. Ya, Allah itu adalah apa? As-Sami'. Nah, kemudian kita mengenal bahasanya mendengarnya Allah ini dengan pendengaran yang sempurna, sehingga tatkala semuanya tidak ada yang mendengar, Allah mendengar. Seperti detikan yang ada di dalam hati kita. Jin nggak dengar, malaikat juga nggak dengar, apalagi manusia. Tapi hati kita terdetik, dan detikan hati kita itu Allah mendengar. Ya, Allah mendengar. Maka tatkala dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjaga detikan-detikan yang ada di dalam hati dia tidaklah muncul kecuali dia arahkan kepada perkara yang Allah ridhoi. Ini dengan apa? Dengan mengenalnya dia kepada Allah. Contohnya lagi, misalnya orang itu mengenal Allah, misalnya dalam Al-Quran, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah SWT terhadap segala sesuatu itu kuasa. Manusia sering lupa akan ayat ini, sehingga mereka merasa apa yang terjadi tidak mungkin bisa menjadi lebih baik lagi. Tetapi bagi mereka yang mengenal Allah SWT, tatkala Allah kehendaki, dengan kudrahnya Allah SWT pasti terjadi. Ini pertama tadi. Kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-inqiyad, yaitu berusaha untuk mengamalkan dari nama-nama dan sifat Allah tadi. Misalnya lagi, ya, misalnya Ar-Razzaq. Ya, ini berarti sudah tiga nama yang kita bahas. Tadi As-Sami', kemudian Al-Qadir, sekarang Ar-Razzaq. Misalnya sekarang Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya adalah Allah zat yang maha memberi rizki. Tatkala dia beringkiat, berusaha mengamalkan dengan apa yang terkandung di dalam sifat Allah tadi, Ar-Razzaq tadi, yang dia butuhkan adalah dia hanya mengupayakan, mencari gitu. Walaupun akalnya nggak mungkin, kemampuan juga nggak mungkin, semua orang pun merasa tidak mungkin. Tetapi dia meyakini daripada sifat Allah tadi Ar-Razzaq. Innallaha huwa ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki, yang memiliki ya kekuatan yang sangat dahsyat. Kemudian dia mencari rezeki sesuai dengan kemampuan dia. Maka dia berarti telah melakukan apa? Inqiyad. Ya. Atau misalnya Allah zat yang maha alim, zat yang maha mengetahui.
Ilmunya Allah itu meliputi perkara yang belum terjadi, sedang terjadi, dan telah terjadi. Misalnya dia mau melakukan perbuatan dosa di balik gunung, dan dia tahu bahwasanya Allah SWT adalah Maha mengetahui, dan dia berusaha untuk mengamalkan, maka walaupun di balik gunung Allah pun tahu. Dia masuk lagi ke dalam dasar laut, dia mau melakukan perkara yang dibenci Allah, maka dengan ingkiat dia bahasanya Allah itu Maha mengetahui, maka dia pun tidak melakukan apa yang menjadi konsekuensi dari nama Allah Al-Alim. Jadi pokok dari segala perkara sebenarnya terletak pada ini, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Walama kana al-iman billahi jalla wa ala aslul usul. Dan tatkala keimanan kepada Allah jalla wa ala merupakan pondasi yang paling utama. Jadi keimanan kepada Allah merupakan pondasi yang paling utama. Wa awalu arkanil iman, dan rukun iman yang paling pertama. Wa kanat haqiqatul iman ayya'rifal 'abdu rabbah, dan hakikat daripada keimanan adalah seorang hamba mengenal apa? Penciptanya. Ini yang kadang kurang bercokol. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah. Kemudian maksud daripada beriman kepada Allah seperti yang disebutkan adalah seorang hamba mengenal penciptanya. Ini kurang kuat ya. Tidak sebagaimana yang dibutuhkan atau diperintahkan. Alladzi yu'minu bihi, yang dia imani dengannya, ma'rifatan yasilu biha ilal yakin, yang dia imani yang menghantarkan dia kepada apa? Keyakinan. Sebenarnya apa sih yang menjadikan orang itu kuat dan yang menjadikan orang itu berguguran? Kembali kepada keyakinan. Wa yablighu bihi martabal ihsan, dan sampai dia kepada kedudukan apa? Ihsan. Yakin kemudian sampai ke kedudukan ihsan. Ihsan ini ya perkara yang penting untuk kita pahami. Jadi ihsan itu terkandung padanya 2 perkara. Yang pertama takut, yang kedua cinta. Jadi pada perkara ihsan terkumpul padanya apa? Takut dan cinta. Kalau secara arti bahasa ihsan itu berbuat baik. Dan sebenarnya berbuat baik itu munculnya dari 2 perkara ini. Jadi orang berbuat baik munculnya dari 2 perkara ini. Pertama apa? Takut, yang kedua cinta. Maka definisinya ayabuduhu ka'anna katarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kita tidak melihat Allah di dunia ini, di akhirat besok lihat. Sehingga dikatakan kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Orang yang cinta tidak melihat, dengan sebab cintanya seakan-akan dia melihat. Seperti wajah anaknya yang dia tinggal misalnya, atau wajah bapaknya yang dia tinggal misalnya, dengan kerinduan yang dalam itu tergambar wajahnya.
kampung halamannya, kendaraannya gitu. Yang menjadi kecintaan dia, padahal dia tidak melihat, tapi seakan-akan itu hadir di matanya. Ini yang namanya apa? Cinta. Dan kekuatan orang melakukan sesuatu diantaranya karena apa? Cinta. Kalau bukan sebab cinta, orang akan meninggalkannya. Jadi cinta ini juga satu kekuatan, sehingga orang memiliki kekuatan kesabaran yang lebih karena masih bercokolnya cinta. Kalau cintanya udah hilang, dia akan lepaskan. Contoh misalnya yang gampang lah ya, tatkala ada seorang wanita sedang sakaratul maut, kemudian ditalkin ya, la ilaha illallah, dia pegang erat kalungnya, la ilaha illallah, pegang erat kalungnya, dan dia sulit untuk mengucapkan kalimat ilallah. Yang dia pegangnya adalah apa? Kalungnya. Ini menunjukkan cinta dia kepada kalungnya, karena dia yakin dia akan mati. Orang mau mati sudah dalam kritis, sadar dia akan mati, tetapi dia khawatir kalau mati nanti kalungnya berpisah dengan dirinya. Ini naudzubillah min dzalik. Ini sebab apa? Cinta, cuman cinta dunia. Nah, itulah cinta dunia, dunia akan ditinggal. Kalau cinta Allah ya memang akan kembali kepada Allah. Ada seorang sahabat ya, Umair radhiyallahu taala anhu, waktu tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku berjihad, aku di mana ya Rasulullah? Di surga. Kemudian jawab bakhin gitu. Ya, kemudian dia mengatakan, jikalau aku habiskan kurmaku ini, nanti aku masuk surganya kelamaan. Akhirnya dilempar kurmanya, kemudian dimasuk ke perang, kemudian syahid. Juga sahabat tatkala tertidur itu tangannya bersentuhan, tangannya dirinya dengan tangan dirinya bersentuhan, tapi dia merasa sangat bahagia karena cinta dia akan surga. Jadi seakan-akan tangannya sedang bersentuhan dengan bidadari. Bahkan Rasulullah pernah tangannya seperti ini, ya, tergambar buah surga ada di depannya, padahal jauh dia di dunia, surga di atas langit yang 7. Ini yang namanya apa? Cinta. Jadi cinta itu perkaranya agung ya. Hati-hati dengan cinta, hati-hati dengan cinta. Jadi cinta itu tidak ngeloyor begitu saja, tapi cinta ini memang dikontrol ya. Cinta ini dikontrol. Dan yang paling sulit adalah mengontrol apa? Yang paling sulit adalah mengontrol apa? Cinta. Karena orang akan terbawa dengan cintanya gitu. Akan terbawa oleh cintanya. Maka di sini ihsan tadi, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya. Berikutnya, wa illam takun tarah, dan apabila kamu tidak bisa melihatnya dan memang bisa melihatnya, fa innahu yara, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Gambarannya seperti ini. Ya. Bos bilang kalau misalnya nanti yang kerja nggak benar dikeluarkan dan tidak dapat pesangon. Dan dia takut sama bos itu karena nyari kerjaan lain yang nyaman, yang dapat gaji yang dan seterusnya nggak ada. Ini yang paling nyaman, paling bagus. Tapi peraturannya paling ketat. Ditinggal sama bosnya. Orang ini takut kepada bosnya. Kira-kira mengerjakan dengan baik atau sembarangan? Apakah bosnya lihat tatkala bosnya pergi meninggalkannya? Tidak. Bosnya tidak melihat. Kenapa dia mengerjakan dengan baik? Takut. Kamu kenapa sih, bosnya kan pergi kok, kamu sergap-sergap begitu? Waduh, nanti saya dipecat saya. Didiskualifikasi saya nih. Aduh, repot nih. Nah ini ihsan. Jadi ihsan itu terkandung padanya cinta dan takut kepada Allah. Maka kalau ihsan dia kepada Allah lemah, maka perbuatan baik dia lemah pula. Sehingga kebanyakan orang
takutnya kepada CCTV, ya, perampok, pencuri itu kepada CCTV, ya. Bahkan hukum di negeri kita ini takutnya kepada viral. Jadi kasus-kasus yang ada itu tidak diselesaikan secara hukum kecuali setelah diviralkan. Jadi viralkan dulu gitu. Tatkala diviralkan kemudian menjadi pembahasan, diketahui oleh publik, kalau nggak diselesain, institusi ini dianggap cacat, dianggap tidak kredibel gitu. Akhirnya diselesaikan kasusnya karena viral. Nah ini menunjukkan ihsannya itu lemah. Ihsannya apa? Lemah kepada Allah. Jadi sebab kelemahan kebaikan karena kelemahan ihsan kepada Allah SWT. Jadi pembahasan ihsan ini sebenarnya ini menyangkut seluruh aspek kehidupan yang ada pada manusia. Belum ihsan berarti dia. Secara umum belum ihsan, ya. Iya. Yang melaporkan juga nggak diproses. Salahnya dia yang melapor. Tapi aturan ini yang melaporkan yang bersangkutan dan dia. Jadi ini ihsan, ya, ihsan. Jadi tentunya ini bukan hanya pada lingkungan kita, bahkan di kehidupan manusia secara umum di dunia ini. Di mana ihsan menurun, maka kejelekan meningkat, ya, dan ketakutan meningkat. Ya, ketakutan apa? Meningkat. Makanya banyak rezeki yang menjadi tidak ada gunanya itu karena kehilangan ihsan, khawatir gitu. Ya, rezekinya hilang. Kita lanjutkan aja, ya, kita lanjutkan aja lah biar nggak terlalu meluas, ya, karena di sini biasanya dibahas cuman inti-intinya gitu. Ya, kalau dikupas pembahasannya jadi luas. Berikutnya lah hadir azani wa azakumullah. Ini ihsan. Karena al-irtibat, bahwasanya keterkaitan coba ini kacamatanya hanya pakai ini jadi. Alhamdulillah, di sini ada cadangan. Alhamdulillah. Karena irtibat wathiqan, dan hubungan ini sangat kuat. Bainal iman wa ma'rifatur rahman, antara keimanan dengan mengenal Allah yang Maha Rahman. Jadi kesedihan itu sebenarnya melemahnya pengetahuan seseorang kepada Ar-Rahman. Fabihasbi ma'rifatihi subhanahu wa ta'ala yakunul iman. Maka seukuran dia di dalam mengenal Allah SWT itu menunjukkan ukuran imannya. Jadi kalau mengenal Allahnya sedikit, imannya nggak mungkin banyak gitu. Jadi mengenal Allah sedikit, imannya nggak bakalan banyak. Kalau imannya nggak bakalan banyak, bahagianya nggak bakalan banyak. Mesti sedihnya meningkat. Kenapa orang sedihnya meningkat? Imannya lagi turun. Kenapa kamu ngomongin narkoba sih? Aduh, aku lagi nggak genah ini. Sholat enggak, puasa enggak. Nah ini, mesti imannya lagi turun. Kalau orang lagi imannya lagi turun, apa sih yang nggak bisa terobos pada dirinya? Kalau imannya lagi kuat, ini kamu enggak, tolak semua. Ya kan? Jadi kelemahan iman itu dilihat dari kelemahan dia mengenal Allah. Fa in sahat ma'rifah sahal iman, dan apabila benar dia di dalam mengenal Allah SWT, maka imannya juga benar. Wa in fasadat ma'rifah fasadal iman, dan apabila rusak, ya, apabila rusak ma'rifah dia kepada Allah, fasadal iman, maka rusak pula keimanannya. Wa kullama zadat ma'rifatul 'abdi billah, dan tatkala dia bertambah mengenal dia kepada Allah, zada imanuh, maka bertambah pula imannya. Nah, ini kita kembali ke kisah-kisah yang besar, ya, kayak misalnya Bilal bin Abi Rabah. Secara nalar mungkin kan akan mati gitu. Tatkala dia ditindis di padang pasir dengan panas yang luar biasa, ditindis dengan batu besar, dia cuma mengucapkan ahad, 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 maksudnya Allah yang maha
esa. Jadi tatkala tidak ada yang menolong, Allah akan menolong. Tatkala tidak ada yang membantu, Allah yang akan membantu. Dan tidak ada yang mematikan kecuali Allah, dan tidak ada yang menolong kecuali Allah. Ahad, ahad. Demikian juga Ibrahim. Akhirnya mengucapkan apa? Hasbi Allah atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah. Dan ini juga sebagai penghibur bagi kita. Wa kafa billahi syahida. Cukup ya Allah sebagai saksi. Maka tatkala dia memiliki pengetahuan yang kuat tentang Allah SWT, kekurangan dia itu tidak dianggap kekurangan. Kekurangan dia itu tidak dianggap kekurangan. Sudah selesai ya? Dari sisi mana orang menganggap dirinya kurang? Coba membanding-bandingkan dengan orang lain. Sekarang mungkin enggak di dunia ini tanpa pembandingan dengan orang lain? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Jadi membandingkan itu suatu perkara yang sulit kalau kita hilangkan. Seperti panas karena ada dingin, gelap karena ada malam, maju karena ada yang terbelakang, pintar karena ada yang bodoh. Yang pada posisi tinggi akan sombong, saya kuat nih, saya pintar nih, saya hebat nih, karena membandingkan di bawahnya. Sedangkan yang lemah akan minder, akan lemah, karena membandingkan lainnya kuat. Sedangkan yang Allah maukan, semuanya ini makhluk Allah. Yang kuat jangan tertipu dengan kekuatannya, yang lemah jangan tertindas dengan perasaan lemahnya. Maka dengan tadi hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbi Allah. Begitu ya. Dan ini ternyata kalau kita lihat ini penyakit yang terjadi pada kehidupan manusia. Penyakit ini ya. Penyakit pada kehidupan apa? Manusia. Jadi yang menyebabkan manusia itu capek sebenarnya siapa sih? Manusia sendiri. Jadi gini cerita dikit ya. Waktu Amerika sama Uni Soviet perang dingin, Soviet itu sudah merencanakan pesawat pengangkut bahan baku, bahan peledak itu sebesar lapangan sepak bola. Jadi rencana itu mau membawa pesawat yang besar terbang ke Amerika untuk menghancurkan Amerika. Walaupun sampai detik ini gak jadi pesawat itu. Nah ini ngurusin kayak gini kan capek, ya enggak? Sananya capek, sininya capek. Coba itu tingkat dunia coba. Terus ngger menang sing arep ngurusi kowe siapa? Bener yang kalau menang yang ngurusi siapa coba? Masya Allah. Sementara jiwa itu nanti akan ditanya perbuatannya. Nyawa ini kan milik Allah, lo kok diambil coba oleh orang yang tidak berhak? Padahal ini kalau kayak gitu yang mati berapa coba? Masya Allah. Nah ini kenapa? Ya itu tadi karena dia perasaannya ini nggak kuat. Jadi ternyata sumber petaka kerusakan pada manusia ini karena jiwanya itu sebenarnya nggak kenal Allah. Ada perasaan takut, ingin macam-macam ya. Kita lanjutkan lagi aja. Nggak usah kita gandeng-gandengkan ya dengan hal luar. Cuman kadang kita gandengkan hanya untuk pendekatan faidah aja sebenarnya. Wa idza fasadat ma'rifah fasadal iman. Dan apabila ma'rifatnya rusak maka imannya rusak. Wa kullama zadat ma'rifatul 'abdi, dan tatkala seorang hamba bertambah di dalam mengenal Allah, zada imanuh, maka bertambah imannya kepada Allah. Wa zada hubbuhu lahu, dan bertambah cintanya kepada Allah. Wa zada ta'zimuhu lahu, dan bertambah ta'zimnya dia kepada Allah. Wa zadat khasyatuhu iyah, dan bertambah khasyah dia kepada Allah.
Qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa wallah, demi Allah, inni la a'lamuhum billah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling tahu di antara kalian tentang Allah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah dibandingkan kalian semuanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Nabi ini adalah orang yang paling cinta Allah. Nabi ini adalah yang paling ta'zim kepada Allah. Nabi ini adalah orang yang paling kuat imannya kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Kenapa demikian? Karena dia adalah orang yang paling mengenal Allah SWT, yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyadduhum lahu khasyah, dan orang yang paling takut dibandingkan mereka, ya, dibandingkan mereka kepada Allah. Berikutnya, mengenal Allah SWT ada dua. Yang pertama, mengenal secara ikrar, yaitu mengakuin. Ya, ini terjadi pada manusia semuanya, baik orang yang baik ataupun orang yang buruk. Ini secara ikrar, ngakuin. Jadi ngakuin saja ini ternyata tidak mencukupi. Jadi maksud daripada ma'rifatullah artinya adalah apa? Cinta dan ta'zim, cinta dan mengagungkan. Makanya ada doa, ya, mungkin antum masih ingat doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba may yuhibbuka. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau cinta kepadamu dan cinta kepada orang yang mencintaimu. Wa hubbal amali ma yuqarribuni ila hubbika, dan cinta kepada satu amalan yang mendekatkan diriku kepada cinta kepadamu. Jadi cinta kepada Allah ini cinta yang benar, ya, cinta yang benar, karena selain Allah adalah makhluk, sehingga cinta kepada makhluk akan hilang. Cinta kepada Allah, dia akan menjumpai Allah dan akan menjumpai apa yang telah Allah sediakan. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man abghadha liqa'ah abghadallahu liqa'ah, wa man abghadha liqa' Allah abghadallahu liqa'ah. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah itu tidak suka bertemu dengannya. Jadi kalau dia senang bertemu dengan Allah, ya Allah akan berikan surga. Kalau misalnya dia nggak suka bertemu dengan Allah, maknanya dia cinta kepada selain Allah, megangin kalungnya misalnya tadi, maka Allah pun akan sediakan dengan siksanya, gitu. Karena Allah nggak suka. Nah, ini berarti cinta kepada Allah menjadi pokok yang tidak boleh terlewatkan oleh manusia dalam kehidupan dunia ini. Berikutnya, mengenal Allah SWT adalah hubba wa ta'zim wa ijlal, mencintai, mengagungkan dan memuliakan. Wa hadhihi haqiqatul imani billah, ini adalah hakikat beriman kepada Allah. Fa innal mahabbata wa ta'zima wal ijlala far'un minal ma'rifah, karena sesungguhnya cinta, ta'zim dan pengagungan merupakan cabang dari mengenal Allah. Jadi bagaimana seseorang memiliki tanda-tanda dia mengenal Allah, tanda-tandanya adalah dia ta'zim kepada Allah, dia memuliakan Allah. Faman lam ya'rif rabbahu haqqal ma'rifah, dan barang siapa yang tidak mengenal Allah dengan betul-betul mengenalnya, fala yuhibbul mahabbah Allah yaqah maka dia tidak akan mencintai cinta yang layak untuknya.
Wala yu'adzimuhu ta'dzim alladhi yastahiquhu, dan dia tidak akan memberikan pengagungan yang memang harus dia agungkan. Jadi cara mengenal Allah SWT ada dua tadi ya, atau jenis mengenal Allah ada dua. Yang pertama ikrar, yang kedua ta'dzim wal ijlal. Sedikit lagi insyaallah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala memiliki pintu yang luas. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala memiliki pintu yang luas. Memiliki dua pintu yang luas yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, ini cara mengenal Allah ya, memperhatikan dan memikirkan ayat-ayat Al-Quran semuanya. Memang ayat Al-Quran ini kadang dipahami ini sekian tahun baru paham ya, sekian tahun baru paham dengan bahasa yang mudah, tapi kadang nggak paham gitu ya. Seperti misalnya orang munafikin itu kan disebut dalam Al-Quran ka'annahum khusyubun musannada, bahwasanya mereka itu seperti khusyubun, yaitu kayu musannada yang disandarkan. Nah, kayu yang disandarkan itu apa gitu ya? Kayu yang disandarkan. Gampang kan? Jadi orang munafikin itu kata Allah SWT seperti kayu yang disandarkan. Lah kayu yang disandarkan apa? Ya kayu yang disandarkan. Gampang kan? Lah kayu yang disandarkan kalau ditendang gimana, lepas? Lepas. Kemudian kayu yang disandarkan kalau buat plafon jadi gak jadi. Kenapa disandarkan? Karena memang gak ada gunanya. Lah kalau buat kayu bakar bisa? Bisa. Itu karena kayu yang disandarkan. Kayu disandarkan artinya kayu yang gak ada berguna disandarkan. Ah ini afkir taruh sini. Ah ini untuk kayu bakar dan sebagainya. Gampang sekali masya Allah. Tapi kadang memahaminya sulit. Ya ini lagi ini ada yang tanya kepada saya tentang Panji Gumilang. Memang kadang yang bahas ini sebenarnya pembahasan lama ya. Jadi kejadian ini betul-betul mengingatkan kita pada firman Allah SWT. Di antaranya ya banyak sebenarnya. Misalnya firman Allah SWT ya, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi waridwan kaman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Apakah sama orang yang membangun bangunannya di atas takwa kepada Allah dan keridhaan Allah dengan orang yang membangun bangunannya di atas tanah yang longsor? Jadi bangunan yang dimaksud dengan bangunan itu adalah bangunan yang menumbuhkan kebaikan. Kalau kemudian bangunan yang dibangun tidak menumbuhkan kebaikan, ya itu tidak berhasil dalam bangunannya. Jadi syariat ini menghasilkan orang yang takzim, cinta kepada Allah begitu. Kalau menjauhkan dari cinta, ya bagaimana bangunan itu dikatakan berhasil? Nah, ini kan berarti gagal ini, mendapatkan dari apa yang mereka inginkan tapi gagal. Ini sudah. Kemudian dakwah itu sebenarnya adalah apa? Tauhid. Ya, dakwah itu adalah apa? Tauhid. Seperti di dalam hadis Mu'ad, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ila Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Faqala fa awwalu ma tad'uuhum ilaihi ila syahadati an la ilaha illallah. Fa in adha'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa salawatin. Fa inhum adha'uka lidzalik, dan seterusnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, dan yang pertama kali yang diajarkan adalah tauhid. Nah, ini yang diajarkan pertama kali adalah daulah Islamiyah. Dari daulah Islamiyah ini kemudian muncul sekian aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat. Ini pelajaran dulu sebenarnya itu. Pelajaran dulu. Ya, dulu kita dapat ajaran begini. Haji.
Kapan haji itu terjadi gitu ya? Nah, seingat saya itu haji terjadi setelah Futuh Mekah. Ya, makanya ada hubungannya ya. Ada hubungannya puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan jemaah haji wukuf di Arafah. Gitu. Tetapi dengan tanggal, kecuali orang-orang yang ada di Mekah. Orang-orang yang di Mekah ini puasa Arafah karena memang lingkungannya di situ ada padang Arafah, ya memang bertalian dengan wukuf. Tapi di luar Mekah tidak gitu. Nah, di sini ada pelerasi ya. Jadi Rasulullah haji setelah terjadi Futuh Mekah. Berarti bagaimana? Berarti tidak ada kewajiban haji, ini menurut versi mereka, kecuali setelah tegak daulah. Berarti kita nggak perlu haji. Nah, duitnya buat apa? Buat menegakkan daulah. Gitu. Jadi nggak ada wajib haji. Kemudian nanti ya seperti sholat. Nah, kapan itu? Nah, ini dijelaskan lagi, dibagi ya. Jadi ada fase Mekah, fase Madaniyah. Ya, sebelum tegaknya daulah dan setelah tegaknya daulah. Akhirnya kalau belum tegak daulah ya kewajiban-kewajiban itu nggak ada yang wajib seperti sholat, haji begitu. Nah, ini kesalahan. Dari kesalahan-kesalahan itu muncul sekian banyak kesalahan. Nah, ini tentunya karena awalnya tidak mengenal Allah, ma'rifatullahnya nggak ada. Karena kalau ma'rifatullahnya ada, dia akan aneh. Ini kewajiban dari Allah seperti sholat, puasa, zakat, menjaga kehormatan, mentaati Allah. Itu dengan ma'rifatullahnya ini sudah bisa sebagai penentang bagi dirinya tatkala dia ingin berbuat sesukanya dia sendiri. Tapi karena ma'rifatullahnya nggak ada, kemudian terjadilah apa yang terjadi dari penyimpangan, sehingga seakan-akan dia telah berbuat untuk Allah, tapi sebenarnya mereka berbuat untuk dirinya sendiri. Seakan-akan mereka berdakwah kepada Allah, padahal mereka berdakwah kepada dirinya sendiri. Nah, ini ya secara tinjauan syariat sebenarnya mudah ya, mudah, tetapi terkadang menjadi sulit ya. Tatkala kekuatan tentang agama ini tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk menghadapi hal-hal yang ya dianggap benar ya. Kayaknya ini saja yang bisa kita sampaikan sekilas tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.